Sekali lagi Om Begawan mau ngupas ini manuver politik keluarga Jokowi yang kalau didengar-dengerin jadi embuh gitu. Meski Kongres PSI baru akan terselenggara pada Juli mendatang, pendaftaran lowongan ketua umumnya sudah dibuka sejak kemarin, sejak 13 Mei. Kalau bicara 13 Mei jadi ingat peristiwa di Solo. Meski ini partai 2 koma, tahu maksudnya 2 koma, partai yang tidak masuk ke Senayan. Namun akan banyak rakyat yang melihat, mencermati dan memperhatikan partai ini. Apalagi mau memilih ketua umum yang katanya sih modelnya berubah. Kenapa menarik buat dipantau? Ya mau bagaimanapun segala sesuatu di negara ini sing mambu-mambu Jokowi itu kena bikin pinisirin. Dan tak prediksi yang bakal jadi ketua umum nanti ya Pak Jokowi sendiri. Moga-moga nggak salah. Kok bisa begitu? Tidakkah dia sudah pernah jadi presiden? Ngapain nemplok di partai yang nggak lolos ke Senayan? Lagi pula Kaisang kan lebih tepat menjabat sebagai ketua umum. Bisa jadi ada yang penasaran juga ini. Di mana-mana orang jadi ketua umum partai itu sebelum jadi presiden, sebab jabatan itu bisa ance-ance untuk pertarungan pilpres. Modal buat berkening politik itulah. Lah ini sudah pensiun jadi presiden malah mau bikin partai. Enggak juga lah. Ada beberapa mantan presiden yang enggak jadi ketua umum partai kok. Jadi ada juga. Pak Jokowi sendiri malah kader biasa. Itu aja diminta itu. Buktinya bisa jadi presiden. Pak Harto sama Pak Habibie belum pernah jadi ketua umum Golkar. Ya bisa jadi presiden. Terlepas sistem pemilihan waktu dulu. Beda sama yang sekarang. Pak BY jadi ketua umum partai, malah sewaktu jabatan presiden rampung. Loh saat mau usai itu baru punya partai. Mungkin hanya Bu Mega sama Pak Prabowo ketua umum partai yang kemudian terpilih jadi presiden. Pasti ada yang terbersit pulanya. Apa tujuan Jokowi masuk dan ingin jadi didapuk? Tahu didapuk? Diminta jadi dari PSI. Ya sebenarnya bekas presiden 2 periode itu males sebenarnya, nggak mau lah ngurusi partai-partai. Wes pegah. Kalau menurut analisa Begawan itu pegah, apalagi tertarik pegang ketua umum partai. Lebih strategis jadi presiden daripada jadi orang penting di partai. Dia merasakan benar, seorang kepala negara bisa bikin seorang petinggi partai manut yang diperintahkan. Bahkan partai yang mengusung dia, yang menghantarkan dia pun juga mau dihabisin, itu nggak bisa apa-apa. Jokowi juga bisa membalikkan sebutan petugas partai. Tidak sekedar itu, justru partai sebesar PDIP saja berhasil dia tilikung. Itu memperlihatkan kekuasaan dan kewenangan kepala negara genah lebih powerful, gede banget dibandingkan dengan sekedar ketua umum partai. Tapi menjabat presiden kembali itu wis gak mungkin, kecuali dia perkosa lagi konstitusinya. Lah siapa ngerti pas jadi ketua umum PSI ada upaya mengubah pasal masa jabatan presiden dari 2 periode ke 3 periode. Siapa tahu loh ini. Dan tidak selalu benar juga analisis Begawan. Itu. Nah, apakah dia kepepet? Atau ada motif lain? Motif-motif yang dia pikirkan buat megang partai. Dulu siapa yang percaya Jokowi pilih dukung Prabowo Gibran? Dan pelencing tanpa pamitan dari PDIP. Dan bahkan menghancurkan PDIP. Kadang Anda dipikirkan sekarang. Ya sok ragato, tapi ya enggak tahu. Wong demi kekuasaan itu bisa membutakan diri kok. Dikalkulasi ngompol perkara ketua umum PSI bisa jadi bungsunya Jokowi ini, si Kaisang ini. Bosen juga bisa. Wegah ngurus PSI. Kita tahulah anak usia 30-an tahun pegang jabatan ketua umum partai. Tapi nggak dapat duit, malah tombol terus kan megai itu. Wegah, apalagi pelantar belakangnya pengusaha meskipun kecil-kecilan. Dia pilih nyari duit tuh. Ya mungkin tambang-tambang udah siap itu, tinggal diterusin itu.
daripada ngidupin partai. Sedangkan bila tidak diambil alih sama Jokowi, ya partai ini terancam mati muda. Beneran bisa ditinggal priung karo Kaisang. Mengapa mesti bapaknya Kaisang sendiri yang pegang kemudi? Sebelumnya juga digadang-gadang nih, Jokowi pengen punya partai super TBK. Intinya partai yang kepemilikannya di tangan semua anggota. Dan mantan presiden itu sebelumnya juga mendaku. Daku apa? Merasa ngeklaim lah. PSI mengadopsi konsep partai super TBK meski belum semua. Alah, bel. Makanya nanti di Kongres PSI, sistem pemilihan ketua umumnya itu pemilu raya atau kayak pilpres. Bedanya milihnya versi online, tidak pakai kertas. Sudah canggih. Tiap kader kan nanti dibekali dengan password. Atau bisa jadi kartu anggotanya bisa buat masuk ke sistem pemilihan. Di soal pemilihan ketua umum partai secara langsung, Begawan salut ya. Bagus, ideal ini. Mestinya partai-partai modern menerapkan model ginian. Nek ora enek cawe-cawe. Masa partai politik yang ngakunya memperjuangkan demokrasi, masa pemilihannya nggak demokrasi ya. Jadi begitu pemilih nyoblos, jumlah suara kandidat itu bergerak sesuai sistem, naik atau turun, tetapi one man one vote. Itu tidak bisa diberlakukan buat semua kader loh. Milihnya harus langsung. Hanya yang milih, tidak semua yang punya kartu anggota. Yang milih tetap para DPW atau DPD. Atau representasi dari pengurus partai tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ya mungkin kombinasi keduanya lah. Nah pemilihan langsungnya monggo. Tapi kalau yang milih semua kader partai misalnya, itu tidak ideal. Mengapa begitu? Sebab apakah ada jaminan karakter seorang calon ketua umum benar-benar dipahami oleh kader-kader? Kader-kader partai di semua wilayah. Kenal iya, tapi tahu apa kemampuan secara jelas. Kan ya belum tentu. Dan bayangkan, gimana dulu waktu cara Kaisang jadi ketua umum? Masa baru 2 hari jadi kader, wah beduduk. Bisa dipilih sebagai ketua umum. Kan ini lawak ini. Guyonan. Hanya karena anak presiden aja. Yang model lelucon kayak begitu. Gak bakalan pernah dibahas sama Jokowi. Malu dong dia. Termasuk ngebahas ada seorang wali kota kok diusung sebagai cawapres itu. Dengan mengubah aturan dan menang. Itu kan ketemu beberapa perkara. Itu yang memperlihatkan pemilihannya cerdas atau sebaliknya. Di organisasi apapun, cara Kaisang terpilih ketua umum, menggantikan Bro Giring Ganesa, gak pernah terjadi di partai lain. Apalagi sebelum di PSI. Dia belas gak punya latar belakang politik. Dodolan sang pisang aja. Lalu punya bocah lulus kuliah, sibuk buka usaha sana sini, terus ngonten tiba-tiba mak jegagik. Tertarik politik, beleng tanpa kendala, bim salah bim jadi ketua umum PSI. Itu kader yang konyol itu. Atau ada sesuatu yang ditutupi. Orang awam kayak kita-kita itu nyimpulnya ya PSI wis diambil alih Jokowi waktu itu. Apalagi Jokowi masih presiden. Lah nanti andai Jokowi ngedaftar buat kandidat ketua umum, peluang terpilihnya ya gede banget. Siapa yang menolak? Mengapa posisi Jokowi sekarang dan Kaisang beda? Pengalamannya matang, jadi begitu masuk PSI lantas mendapatkan suara terbanyak, itu ya wajar. Ya Jojonggo Gibran ya melu ngedaftar nih. Berebut posisi ketua umum. Ini pengen ngetes nih pendukung Gibran sama Jokowi. Banyak mana di PSI, mungkin juga bisa. Nah itu sampai terjadi, wes. Ini drama apa meneh. Dan mereka itu jagoan gawe-gawe drama. Drakor aja kalah sama drakornya keluarga dari Sumber Solo ini. Sekali lagi, menurut analisis Ngompol, Jokowi yang bakal megang untuk ketua umum PSI. Gibran mendaftar pun ya biar publik pada penasaran aja. Biar nama-nama mereka selalu muncul di media sosial. Ya biar publik pada penasaran. Kalau yang diharapkan pada masuk jadi kader baru PSI. Lantas dengan ketua umum baru, Kaisang kemana? Nek diganti. Ya mungkin di Dewan Penasehat atau Dewan Pertimbangan. Ya tahu sendirilah. Gimana cara keluarga Solo itu saling berbagi tugas. Mungkin Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution yang akan usul mundur dari Gerindra gabung dengan PSI.
Hal. Lah mau bagaimanapun kadang konsep atau gagasan Jokowi soal partai politik tuh ya ngoyo-woro. Mau bagaimanapun dia belum pernah ngurus partai. Dan itu berbeda sama ngurus wilayah atau negara. Begawan yang sudah pernah jadi pengurus partai itu ya ngasih jembelet gak gampang menggerakkan bawahan. Ngubahnya kader itu bagaikan kita ngerok pohon beringin. Sampai kaki ngewel tuh pohon gak gerak. Kecuali nek duitnya akeh. Ya beda. Kenapa jadi pengurus partai berbeda dari pemimpin sebuah wilayah atau kepala negara? Sebab kalau di pemerintahan bawahan itu dapat gaji. Persis kayak di sebuah perusahaan. Nah di partai politik, apalagi jajaran di bawah kita. Pekerjaan utama bawahan kita itu wong kantoran karyawan repot banget loh. Nah di perintah sekarang atau di WA saat ini, yes, balas saya nanti sore atau beberapa jam kemudian. Lalu apa yang ditugaskan ke dia? Dijalankan 3-4 hari. Itu di partai. Karena nggak dapat gaji. Lain dengan perkantoran atau pemerintah. Dan mengapa akhirnya Jokowi bersedia buat pegang PSI? Emang ada pilihan lain. Semua pilihan gabung partai lain sudah ketutup. Buntu semuanya. Kita tahu PKS, Gerindra, PKB, Nasdem, dan Demokrat tidak bakalan nerima Jokowi. Genah banget itu. Oh, lagi mobilnya masuk halamannya langsung diusir. Balik. Apalagi PDIP, wong dia jadi pecat dari PDIP. Mau meminta maaf ke Bu Mega pun, dia dimaafkan, tetapi gak akan bisa jadi kader balik ke PDIP. Yang namanya dipecat itu diberhentikan dengan tidak hormat. Jelas-jelas melanggar aturan. Apa iya penak wae balik? Ora iso. Kayak bojo purek parah nih terus balik dirayu-rayu. Nggak bisa. Ini partai. Ini kalau sampai begitu kayak nggak punya martabat nerima lagi. Di mana harga diri partai sebesar PDIP? Artinya tinggal tersisa PAN, Golkar, dan P3. Di Golkar secara subjektif memang masih ada orang-orang yang siap mendukung Jokowi ini. Tetapi kekuatan yang kontra, yang melawan, yang nggak bisa itu banyak sekali. Orang-orang atau loyalis Pak Setia Novanto, Pak Airlangga, Pak Idrus Marham, dan banyak lagi. Pak Setia Novanto sama Pak Idrus Marham, ex-ketua umum dan sekjen Golkar, terkena kasus pidana korupsi. Keduanya tentu merasa dulu kenapa tidak dilindungi sama Jokowi dan dibiarkan diangkut ke tahanan. Apalagi Pak Idrus, mungkin dendamnya wis ubun-ubun. Baru beberapa hari dilantik Menteri Sosial, kasusnya kebongkar. Sementara kita tahu, bekas Ketua KPK, Pak Firly Bahuri, yang keseret pemerasan pada bekas mentan Syahrul Yassin Limpo, sama kasusnya Pak Hasto. Sampai sekarang ya aman-aman baik. Nah gitu gimana? Nah, bikin muangkel. Terus Pak Airlangga sendiri, Ketua Umum Golkar satu-satunya yang mundur karena dipaksa. Padahal hasil pemilu mampu menambah 20 kursi di Senayan. Hasil kerja Pak Airlangga. Belum ada sejarahnya itu ketua umum mundur tengah jalan tanpa alasan yang membadai. Orang-orang macam begini jelas gak bakalan membiarkan Jokowi masuk ke beringin. Belum lagi Pak Bahlil, usai lebaran sowan ke Solo langsung kena ultimatum sama Prabowo. Dia langsung menyatakan dukungan Prabowo Capres 2029. Dengan kondisi di Partai Kuning punya banyak dendam. Mungkinkah Jokowi mau menekat jadi kader Golkar? Orang kena sawan. Demi itu beringin ngamuk. Nah situ melebu. Ini baru politisi beneran nih. Namun hitung-hitungan Om Begawan rawani. Sisanya cuma PAN dan P3. P3 posisinya mirip PSI. Di luar Senayan. Dan tren pemilihnya tambah tahun malah turun. Mungkin hilang. Apa iya Jokowi berani ngambil risiko? Ditambah di P3 banyak kiai sama ulama. Mau pencilaan, pasti ya mikir. Nanti diajak istighosah malah tahlilan atau malah di kudang terus Jokowi malah gak mudeng. Nah ke PAN ya bisa jadi, tapi di sana isinya orang-orang lama, politisi-politisi kamaan. Apa mudah nerima gagasan baru? Jadi ke PS itu ya pilihan satu-satunya, gak ada opsi lain. Gawe relawan meneh wae. Partai baru sini mau relawan. Ya Jokowi ra bakal nekat. Dan mau piye? Ketemu pirang perkara organ-organ relawan didorong berubah jadi partai.
Relawan itu orang rela ya melawan. Bisa dibayangkan nggak? Orang macam Budiari Noel, Sylvester Matutina jadi petinggi partai, apa nggak runyam dibandingkan yang ada di PSI? Ya nggak sepadan. Memang lebih potensi membenahi dan membesarkan PSI. Jadi mari sama-sama kita tunggu. Detik-detik Jokowi, Gibran, Bobi Nasution mendaftar jadi kandidat ketua umum PSI menggantikan Kaisang, adiknya dan anaknya. Ini lucu ini. Lebih lucu dari Sri Mulat. Oke, jangan salah paham. Ini pesan Mugawan, jangan lupa subscribe. Salam Mugawan, salam Ngompol. Dadah.